Kalau Anda udah memutuskan untuk memulai atau membangun sebuah bisnis yang dasarnya adalah penjualan, ya, mungkin Anda sebagai agen asuransi, ya, atau broker properti, atau bisa juga distributor MLM. Nah, itu kan landasannya adalah bisnis penjualan, ya. Nah, jadi kalau Anda mau membangun, ya, bisnis penjualan yang mau cepat sukses seperti itu, ya. Nah, itu bukan hanya mengandalkan strategi pemasaran, ya, tapi ada hal penting juga di balik itu, yaitu apa? Persiapan mental tentang bagaimana kita memulainya. Jadi kalau kita tahu cara mempersiapkan diri, ya, supaya secara mental, ya, secara mindset, ya, kita bisa atau kita siap untuk memulai sebuah bisnis yang dasarnya adalah penjualan. Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai atau terjun ke bisnis penjualan? Oke, nah yang pertama, ya, kita kan harus menetapkan dulu dong tujuan yang jelas, ya. Tujuan apa yang kita mau, ya, kita mau lakuin bisnis ini, ya, kita mau capai apa dalam waktu tertentu seperti itu. Mungkin teman-teman udah sering dengar atau pernah dengar, ya, bagaimana cara menetapkan tujuan dengan metode SMART, ya, yang singkatannya dari tujuan itu atau goals itu harus spesifik, ya, lalu harus measurable atau harus bisa diukur, ya, lalu A-nya itu achievable, masuk akal, bisa dicapai, ya, lalu R-nya itu adalah relevan, artinya berhubungan erat dengan apa yang mau kita capai, ya, dalam hidup ini, relevan seperti itu. Lalu T-nya adalah time bound. Jadi SMART adalah sebuah singkatan, ya, dari specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Nah, jadi kalau kita udah pakai metode itu ketika kita memulai sesuatu, khususnya di bisnis penjualan, ya, nah, kita sudah mulai dapat tuh arah yang jelas. Nah, itu kan pertama penting, ya. Nah, lalu yang kedua apa? Kita harus punya keinginan atau kemauan untuk ngebangun sebuah pola pikir yang positif. Ya, jadi kita harus ngelatih lah, kita harus latih diri kita, ya, mungkin dengan perkataan-perkataan yang positif setiap hari, ya. Lalu mungkin reminders, ya, untuk ingetin diri kita bahwa kita ini punya kemampuan, ya, untuk berhasil di bisnis penjualan ini. Karena apa? Karena kita harus sadari bahwa di bisnis penjualan itu kan tantangannya juga besar, ya. Ya, semua bisnis sih ada tantangannya pasti. Nah, cuma khusus di bidang penjualan tantangannya mungkin ekstra, ya, karena kita akan sering banget ketemu yang namanya penolakan, ya, atau ketemu yang namanya janji dengan orang tapi orangnya nggak tepatin, ya, atau ya mungkin janji-janji kosong, ya, Anda diberikan sebuah harapan tapi ternyata harapannya kosong seperti itu, artinya harapannya tidak terwujud, ya. Nah, itu kan membutuhkan persiapan dari dalam diri kita dengan tentunya kita membangun pola pikir yang positif, ya. Jadi kalau kita udah punya itu, ya pasti semua tantangan yang ada, ya, kita bisa lihat ada peluang apa itu di balik tantangan yang sedang kita hadapin. Ya, kita bisa belajar apa supaya kita ke depannya bisa bertumbuh lebih bagus lagi seperti itu. Nah, lalu apalagi yang ketiga? Nah, yang ketiga, kita kalau udah punya pola pikir yang bagus, yang positif, ya tentunya kita juga harus terus belajar. Kita punya keinginan untuk belajar, punya ketekunan untuk belajar, karena ketika kita memilih untuk belajar, artinya kita sedang berinvestasi ke dalam diri kita sendiri, ya. Mungkin perusahaan di mana Anda bekerja atau berbisnis, ya, mungkin kayak kantor agensi asuransi atau kantor broker properti, atau mungkin Anda punya distributor stokis yang mengadakan pelatihan-pelatihan buat multi level. Nah, itu
harus ikut, ya kan? Karena itu kan pelatihan penting, ya. Nah, selain itu juga mungkin ada buku-buku yang direferensikan, buku-buku yang menjadi favoritnya teman-teman seperti itu. Nah, itu juga harus dibaca, ya. Bahkan sekarang kan bukan hanya buku, ya. Kita bisa dengar video YouTube, kita bisa dengar podcast berbentuk audio, dan lain-lain sebagainya, ya. Bahkan banyak sekali sekarang komunitas-komunitas yang juga mendukung kesuksesan kita di industri yang kita jalanin, seperti itu. Nah, itu kita harus terlibat lah seperti itu, ya. Nah, lalu kita juga harus apa lagi, ya? Kalau kita belajar berarti kan kita nambahin pengetahuan, ya. Kita masukin pengetahuan ke sini kan. Nah, kita harus percaya bahwa pengetahuan yang kita masukin ke sini itu adalah sebuah kekuatan, ya, kekuatan atau sumber daya yang akan kita kumpulin dan nanti akan kita pakai di sepanjang perjalanan kita menjalankan bisnis penjualan. Yang efeknya apa? Semakin kita memiliki pengetahuan yang bagus, artinya kan semakin percaya diri dong, ya. Pasti PD-nya teman-teman meningkat, ya. Lalu ketika nanti berhubungan atau berinteraksi dengan prospek atau calon klien, ya tentu Anda sudah punya mental set yang bagus, ya, sehingga kemungkinan atau rasio closing atau rasio orang beli produk atau layanan yang Anda tawarkan itu pasti jauh lebih tinggi, ya. Oke, nah lalu nextnya apa? Yang keempat ya berarti ya. Nah, yang keempat, kalau itu udah kita lakuin, ya sebagai seorang pebisnis di bidang penjualan, pasti kita harus ngebangun network, ya, ngebangun jaringan atau baik itu network yang kita mau prospek atau calon-calon klien kita, ya, ataupun network ke dalam, ya. Artinya apa network ke dalam? Network di mana kita mungkin membutuhkan atau mencari rekan kerja atau bahkan mentor yang bisa kasih kita saran atau kasih kita inspirasi atau mungkin juga kasih kita dorongan, ya. Kalau di insurance, ya, pengalaman saya 20 tahun itu mentor sudah ada, ya. Yaitu siapa, ya? Mungkin leader yang merekrut Anda gitu. Bisa juga itu jadikan mentor. Tapi beberapa orang di bisnis ini melakukan atau bergabung ke bisnis ini, ya, itu dalam waktu yang bersamaan. Contoh hanya beda 2 minggu atau 1 minggu. Sehingga kalau dibilang, loh mentornya siapa? Kan dia juga sama-sama baru. Orang yang ngajak saya juga sama-sama baru sama saya. Lalu siapa yang mentorin kita? Nah, ya berarti escalate atau naik ke yang atasnya seperti itu. Saya rasa berlaku juga di multi level, karena di multi level bahkan bisa lebih cepat lagi, ya, karena di multi level yang saya pernah perhatikan, orang bisa bergabung ke multi level, ya, lalu dalam hari yang sama bahkan besoknya udah bisa rekrut orang gitu. Nah, jadi kalau rekrut orang sama-sama baru, benar-benar newbie, benar-benar fresh gitu, ya. Lalu belajarnya kemana? Nah, itu kan harus ada ininya lah, ya, harus ada networknya, ya, dimana kita bisa belajar bareng, kita bisa dapat saran, inspirasi, dan juga dukungan, dorongan, motivasi, ya, supaya bisnis penjualan kita juga bisa bertumbuh. Nah, lalu bisa juga, ya, nanti kalau udah berjalan waktu, ada pengalaman, kita bisa kolaborasi, ya, dengan orang lain, ya, tukeran ilmu, ya, tukeran ilmu gitu. Mungkin setelah berjalan waktu, contoh nih, Anda bagusnya ternyata banyak mendapatkan klien-klien dari misalnya dari perusahaan, ya. Lalu orang yang teman Anda atau network di mana Anda jalin hubungan, ternyata dia jagonya di misalnya referensi, ya. Nah, kan dua pengalaman yang berbeda bisa digabungkan sehingga bisa menjadi sebuah kolaborasi yang bagus, ya. Jadi satu belajar dari yang lain. Nah, seperti itu. Nah, lalu apalagi yang pasti kalau di bisnis penjualan, selain kita tadi membangun mindset dan pola pikir yang benar, mental yang benar, ya mau nggak mau kita ujungnya kan tetap harus ke lapangan, ya. Ujungnya tetap harus ambil tindakan
action, dan kita harus belajar menghadapi segala jenis ketakutan yang kita alami atau mungkin yang kita pikir itu menakutkan. Ya, sampai kita ambil tindakan kan kita nggak tahu itu sebenarnya menakutkan beneran atau enggak, atau hanya kekhawatiran yang kita pikirin doang, seperti itu. Jadi jangan biarkan kekhawatiran, keraguan atau ketakutan yang ada di dalam isi kepala kita itu menghentikan langkah kita untuk memulai di bisnis ini. Jadi yang penting ambil dulu aja ya, langkah kecil ambil dulu ya. Walaupun mungkin langkah kecil itu tidak memberikan hasil apa-apa, no problem ya kan. Ambil dulu aja, yang penting di follow up abisnya kan. Setelah satu langkah kecil berarti langkah berikutnya, lalu berikutnya ya, sampai akhirnya nanti ujungnya akan membawa teman-teman kepada kesuksesan yang teman-teman impikan, seperti itu. Ya, jadi kita mulai dengan persiapan mental, lalu ya tentukan tujuan, habis itu mulai bangun pola pikir yang positif ya. Kita harus ingetin, kita harus terus belajar, dan kita juga harus berani hadapin ketakutan, seperti itu. Oke. Nah, dengan Agustinus di sini ya untuk Produce Masterclass.